Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, perkembangan teknologi akan selalu memiliki dua muka, baik dan buruk. Ia punya banyak sisi positif yang kalau dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan perubahan yang sangat besar ke arah positif. Tapi ia juga bisa menjadi petaka ketika kekuatan itu justru dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas negatif. Disebut petaka karena masyarakat yang menjadi sasaran paling empuk dari penyalahgunaan akses digital itu. Banyak predator di ranah digital, mulai dari predator seksual yang mencari korban secara daring, predator pinjaman online bodong, pinjol, sampai predator judi online. Akses digital memudahkan para penjahat menggait korban-korban mereka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Jumat 26 Agustus 2022 dengan tema Memberangus Judi Online bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tidak pernah judi online kan, Bang, ya? Saya jauh sekali dari urusan saya harus bertanya begini, karena sejujurnya Bang Don, saya bertanya ke teman-teman yang bermain judi online, dan ketika saya melihat, itu kadang-kadang ada rasa penasaran, Bang. Wah, ini bagaimana ya rasanya ya? Kalau lihat teman-teman, kita juga lihat banyak tuh. Itu dia. Nah, itu pertanyaannya. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk pagi ini terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Publik percaya Polri adil. Ini berdasarkan apa nih, Bang Don, dibilang publik percaya, Bang? Kalau tidak membaca beritanya, kita terkejut. Ya, Leo, publik percaya Polri adil. Tapi ini adalah hasil survei indikator politik pimpinannya Mas Burhan tadi. Jadi survei, sebagai sebuah survei tentu bisa diperdebatkan, tapi juga tentu bisa diterima gitu. Kan tergantung metodologi dan seterusnya. Lalu siapa samplingnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat, ya mudah-mudahan itu yang terjadi gitu. Karena yang kita lihat kan survei ini memperlihatkan 54,7% percaya Polri akan adil. Lalu 54,7% mereka bilang Sambo harus dihukum berat. Lalu kemudian ada angka-angka lain juga yang memperlihatkan kasus ini orang percaya bahwa ini akan bisa diselesaikan gitu. Cuman seperti apa ya, kembali lagi mudah-mudahan betul-betul publik percaya bahwa ini akan adil. Dan saya rasa tahap pertama dari rasa keadilan publik itu sudah terpenuhi ketika Sambo dipecat dengan tidak hormat oleh mahkamah etik Polri gitu. Kalau kita lihat ya ini ada tanda-tanda. Tetapi kan pertanyaannya, apakah akan seperti itu jika kasus ini tidak dibuka ke publik sampai orang serepublik bisa tahu dan aware sekali dengan kasus ini. Karena dari surveinya indikator politik itu ada angka 57% atau lebih gitu publik tahu kasus ini. Jadi kalau kita ini mewakili rakyat seluruh Indonesia, di atas 100 juta orang tahu betul kasus ini gitu. Kalau andai kata tidak diketahui oleh publik, lalu kemudian publik mendesak lewat media sosial, andai kata keluarga Brigadir Joshua tidak membuka tabir apa yang terjadi di belakangnya, dan kemudian akhirnya kita semua tahu hasilnya seperti sekarang, apakah akan seperti ini gitu? Kemungkinan kasusnya tertutup juga, Bang. Tapi ya sudah, kita nanti ikuti saja seperti apa. Dan kita percaya bahwa Polri tetap menjaga keamanan kita semua ya, Bang, ya. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, terkait dengan harga telur. Harga telur ayam akan normal dalam 2 minggu. Kalau melihat beritanya nih, Bang Don, dikatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kenapa naik dan kenapa 2 minggu lagi akan normal? Kenapa tidak besok normal, Bang? Bagaimana, Bang Don? Ya, itu betul, Leo. Ketika dibilang bahwa akan normal dalam 2 minggu, saya coba membaca dengan teliti. Apa sebabnya? Katanya kenaikan ini karena kenaikan harga pakan 80%. Itu berarti
kalau sebabnya adalah kenaikan pakan yang 80%, Iya. mungkin nggak sebelum 2 minggu itu harga pakannya turun, kan kira-kira gitu. Iya. Lalu kemudian saya juga baca demand-nya naik, kalau itu kan bisa dianggap normal lah. Iya. Dan kalau demand-nya naik, kan tidak ada faktor yang membuat tiba-tiba turun gitu. Lalu populasi ayam petelur turun 30%. Oh. Kan pertanyaannya kalau ayam petelur turun 3%, memang bisa tiba-tiba jadi tambah 30% besok lusa ayam dua pekan petelurnya. ya? Iya, Gitu. iya. Kan hal-hal seperti ini yang membuat kita pikir, ya mungkin benar pernyataan ini, tapi mungkin juga too good to be true gitu. Baik, Ya. kita harap kemudian bahwa Kita berharap bahwa ini harus diselesaikan gitu. Iya, selesai dan memang kalau bisa sih diantisipasi ya Bang ya, karena kan selain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, sekarang sudah ada juga Badan Pangan Nasional kan. Dan sekarang orang berteriak tentang harga-harga yang naik, lalu kemudian kita berpikir soal kemungkinan inflasi, belum lagi orang harus siap-siap dengan kemungkinan naiknya harga bahan bakar. Betul. Dan banyak hal gitu. Oke, kita harap bahwa memang benar harga telur ini akan normal. Kalau bisa sebelum 2 minggu ya, kalau bisa besok lebih baik begitu. Baik, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari kolom Humaniora. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa halaman 13. Ini terkait dengan kasus jalur mandiri di Universitas Lampung. Mahasiswa penyuap terancam dikeluarkan. Wah, ini sudah jatuh tertimpa tangga nih Bang Don. Bagaimana Bang? Mereka sudah keluar uang banyak, akhirnya bisa masuk. Ketahuan, terus akhirnya bisa dikeluarkan juga. Bagaimana Bang Don? Ya, saya kira orang harus meneliti dengan tepat ya. Pertama, kenapa orang menyuap, gitu kan? Saya rasa takes two to tango, tetapi kan ada pihak yang lebih lemah dan ada pihak yang punya kekuasaan. Kalau ada pihak yang lebih lemah, menurut saya dia tidak punya keharusan untuk kemudian menerima rasa ketidakadilan. Satu. Yang kedua, saya kira ini harus dikaji case by case. Kenapa? Oke, kalau dia masuk, kalau anak itu pintar kemudian ternyata di kampus, ya you harus berpikir juga untuk memikirkan tidak main pukul rata saja untuk kemudian memecat. Harus dilihat betul-betul case by case. Dan saya tidak melihat misalnya anak-anaknya yang salah, gitu. Tetapi mungkin juga orang tuanya. Kan gitu kira-kira ya. Ya, yang bayarin orang tuanya. Tapi kalau kita lihat kan ada pendapat bubarkan jalur mandiri ini. Saya kira dulu membubarkan ini kan juga langkah perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan dana. Jadi di situ mereka merekrut mahasiswa yang bagus, tapi juga orang tuanya mampu untuk membayar dengan maksud untuk subsidi silang. Jadi kalau kita lihat seperti ini, mestinya tetap dipertahankan. Jangan bakar lumbungnya, tikusnya aja yang ditangkap ya. Oke, jangan bakar lumbungnya, tapi tikusnya yang ditangkap. Semoga tikus-tikus itu bisa ditangkap ya Bang. Betul. Dan yang menangkap itu tidak menyamar jadi tikus juga begitu. Karena kalau melihat itu juga lucu, yang nangkap tidak menyamar jadi tikus. Harus jadi kucing beneran. Dia berasa jadi tikus Bang. Karena kalau kita melihat itu, maka prinsip itu mungkin akan juga kita boleh pegang di dalam editorial. Di editorial pemirsa pada hari ini diberi judul Memberangus Judi Online. Tadi pagi saya sempat membuka mesin pencari Bang. Dan ketika saya ketik judi online itu masih banyak situs-situs yang kalau saya daftar itu masih bisa Bang. Dan itu ada depositnya Rp20.000 begitu ya. Berarti kan yang dikatakan Menkominfo ini benar bahwa sudah banyak yang ditutup, tapi ya muncul lagi. Bagaimana Bang? Patah tumbuh hilang berganti. Memang ini jadi soal. Tadi Leo buka berapa? Dalam waktu 2 menit bisa buka berapa? Ada 10 situs Bang. Nah, coba bayangkan. Jadi memang banyak sekali. Dan ketika angka 500.000 situs yang kemudian 500.000 lebih situs yang kemudian di-ban oleh Kominfo, kita kemudian merasa bahwa semula kita lihat angka itu seperti fantastis. Tapi kalau lihat Leo tadi buka dalam waktu 2-3 menit saja sudah bisa 10. Dia mana dia bisa gonta-ganti seperti itu. Angka itu belum jadi apa-apa gitu. Artinya kelihatannya kejahatan perjudian seperti ini begitu besar dan begitu masif, menggunakan teknologi digital, lalu kemudian melibatkan jutaan orang dan bukan juta orang publik yang kemudian ikut terjerembab dalam permainan seperti itu. Nah, ini soal besar, begitu, ini soal besar. Apakah kemudian kita akhirnya hanya bisa pasrah diri karena patah tumbuh hilang berganti itu, atau memang ada langkah yang bisa kita lakukan, Bang Don? Kan Leo, kita lihat belakangan polisi
ramai sekali menggerbek di mana-mana gitu. Kita tidak tahu kenapa baru sekarang, kenapa tidak sebelumnya. Jangan-jangan karena ada isu yang isu 303 itu soal perjudian yang melibatkan Sambo katanya tanda kutip begitu. Lalu kemudian polisi ramai sekali menggerbek. Gitu. Tapi apapun ceritanya, ya kita lihat oke lah semangatnya sekarang seperti itu dan kita berharap semangatnya akan jalan terus dan kita berharap hasilnya juga akan baik. Karena kalau tidak ada kesempatan seperti itu juga masyarakat juga tidak akan terlibat kan dalam urusan perjudian seperti ini gitu. Betul. Dan ini juga harus segera ada tindakan cepat karena di satu hari Bang, anak saya bertanya kepada saya karena itu kan muncul di semua internet. Anak saya sampai bertanya kepada saya, ternyata sekarang judi itu sudah boleh di negara kita dan saya hanya bisa terdiam. Tapi kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa, inilah editorial Media News untuk hari ini Jumat 26 Agustus 2022, memberangus judi online. Memberangus judi online. Perkembangan teknologi akan selalu memiliki dua muka, baik dan buruk. Ia punya banyak sekali sisi positif yang jika dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan perubahan yang sangat besar ke arah positif. Namun, ia juga bisa menjadi petaka ketika kekuatan itu justru dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas negatif. Disebut petaka karena masyarakatlah yang menjadi sasaran paling empuk dari penyalahgunaan akses digital itu. Banyak predator di ranah tersebut, mulai predator seksual yang mencari korban secara daring, predator pinjaman online bodong, sampai predator judi online. Akses digital memudahkan para penjahat itu menggait korban-korban mereka. Judi online menjadi salah satu yang disorot belakangan ini karena terjangannya yang amat masif ke masyarakat. Judi online diminati karena di layar komputer atau ponsel mereka punya banyak wajah. Ada yang berkedok aplikasi permainan atau game, ada yang berpura-pura seolah situs pengelola investasi, tidak sedikit pula akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait dengan kegiatan judi. Dalam isu digitalisasi, negeri ini memang masih punya masalah di hulu, yakni literasi digital masyarakat yang masih rendah. Kemampuan publik dalam menciptakan ruang digital yang bersih, aman dan nyaman, setidaknya untuk diri sendiri juga masih menjadi titik lemah kita. Akan tetapi, kita tidak bisa menyalahkan hulu dan tidak melakukan apa-apa di ranah hilir. Justru ketika pencegahan di hulu belum maksimal, penindakan di hilir mesti dikencangkan. Penegakan hukum harus betul-betul ditegakkan. Upaya pemberantasan judi online mesti dilakukan sama masifnya dengan serbuan mereka, konsisten dan persisten. Jangan berikan napas kepada penyelenggara judi online sehingga mereka tak cuma mati sekejap kemudian hidup lagi dengan wajah baru, tapi mati seterusnya. Saat ini, boleh dibilang pemerintah sedang semangat-semangatnya memberangus perjudian secara daring. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo misalnya, tahun ini sampai 22 Agustus 2022 telah memutus akses atau memblokir 118.320 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian. Secara total sejak 2018 mereka telah memblokir 566.332 konten terkait dengan judi. Untuk kepentingan pengawasan itu, Kemenkominfo punya tim patroli cyber yang didukung sistem pengawas situs internet negatif yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti. Di jalur lain, mereka juga mendesak pencakupan aturan dan ketentuan mengenai judi online ke dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kepolisian pun sepertinya tidak mau mendiamkan perjudian online. Belum lama ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan arahan tegas kepada seluruh jajarannya untuk menyikat habis praktik judi online. Ia menyatakan segala bentuk kejahatan, mulai judi online hingga penyalahgunaan narkoba, mesti ditindak tegas. Sigit tidak segan-segan bakal mencopot polisi yang tak bisa membereskan masalah tersebut. Ketegasan-ketegasan itu sangat penting dan memang harus dilakukan. Kiranya publik pun patut mendukungnya. Namun sekali lagi, semua itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi konsistensi dan persistensi.
Dari pengalaman yang sudah-sudah, kegalakan seperti yang ditujukan ke Menkominfo dan Kapolri sebetulnya sudah sering kita dengar. Namun, acap tidak bertahan lama. Seiring dengan isunya meredup, kendur pula kegalakannya di tengah jalan. Publik ingin ketegasan dan level yang sama bisa dijaga seterusnya. Hal lain yang tak kalah penting ialah pemahaman bahwa sistem kerja kejahatan digital sama sekali berbeda dengan kejahatan tradisional. Segaris dengan arus perkembangan dunia digital yang kian cepat, transformasi kejahatan digital pun sudah pasti bakal bergerak cepat. Artinya, pemerintah dan aparatur penegak hukum tak boleh menggunakan pola pikir, metode, dan hukum tradisional jika ingin serius memberangus judi online. Tidak mungkin kita mengejar maling yang berlari cepat dengan berjalan kaki memakai bakyak. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi sebelum kita menerima penelpon, saya tertarik dengan yang Abang katakan bahwa penggerebekan razia ini juga terjadi karena ada kasus Brigadir Joshua. Betul. Yang konon katanya terlibat juga, walaupun dibantah ya kepolisian. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian benar kita bisa memberangus judi online? Karena konon katanya kan ada yang diuntungkan juga dengan keberadaan judi online ini. Bagaimana Bang? Ya, rahasia umum atau pembicaraan di publik kan dibilang bahwa ada oknum aparat, ada oknum polisi, atau aparat lah yang membacking perjudian. Karena itu orang merasa susah diberantas. Karena ini kan seperti berkali-kali kita bicara di sini, ini kayak membersihkan lantai dengan sapu kotor. Jadi kalau lihat ini berulang-ulang, dan kemudian kalau kita lihat kan Polri juga sekarang dia memang tidak hanya pemain-pemain dan bandar saja, namun pihak-pihak yang membacking di belakangnya juga akan ditertibkan. Kabar Reskrim juga mengaku bahwa ini sudah lama dan berulang-ulang. Sekali lagi, sama seperti kata Pak Joni Plate di Kominfo, ini kayak patah tumbuh hilang berganti. Kalau dia berulang-ulang, ya orang bilang bahwa judi itu peradaban kuno sejak awal, gitu. Tetapi kan kita harus berusaha untuk menguranginya dan bukan membuat itu malah bertambah. Kalau tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikurangi, lalu kemudian orang berprasangka, apa yang terjadi? Kalau bukan karena backingan oknum, ya apalagi gitu. Hal-hal seperti itu kan yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Kemudian ya udah, jangan sampai ada seperti itu. Kalau begitu harus dibersihkan. Hal-hal itu yang ditunggu oleh publik. Karena kalau tidak, jutaan orang terjerembab dalam perjudian. Ada orang judi karena rekreasi. Ada orang judi karena mungkin ya udahlah buang duit sedikit. Tapi ada orang yang merasa itu sudah sakit mental untuk kemudian ikut di situ dan tergantung dan nyandu. Hal-hal seperti ini kan merusak. Dan itu banyak ya Bang ya? Banyak. Oke. Kita akan mendengarkan Bang Don pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Pak Ihwan, selamat pagi. Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur, selamat pagi. Halo. Kelihatannya belum terhubung. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Ibu Ong di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, bisa tidak kalau menurut Ibu judi online ini kita berangus atau kita berantas, Bu? Singkat padat saja, silakan, Bung. Ya, insya Allah dengan jejak Kapolri ada Kaisar Sambo. Semuanya diberantas, Bang. Bagus. Jadi supaya judi online, seks bebas, lalu semuanya diberantas. Kalau di anggota polisi terlibat, kata Pak Kapolri, kalau tidak bisa ekornya dipegang, kepalanya dipenggal. Bagus Pak Kapolri sejaknya. Jadi semuanya ini anak-anak juga terlibat loh Bang. Apalagi
di daerahnya Bang Leo di Sumatera Utara. Baru-baru ini bandar judinya yang omsetnya jutaan atau mungkin miliaran, Bang, itu ditangkap. Nah, inilah saatnya Kapolri, kepolisian bersih-bersih daripada perbuatan online, baik pinjam online, lalu seks bebas, judi. Dari dulu, Bang Leo, ada judi itu grehon. Mungkin kalau Bang Leo belum ingat. Oke, Bu Ong, kalau yang disebut-sebut orang saya juga belum punya bukti. Yang konon katanya ada backing dari oknum. Apakah backing oknum ini bisa benar-benar diakhiri? Atau ini memang karena kita sedang rame-rame membicarakan kasus ini, akhirnya semua memberantas. Tapi kalau nanti ada masalah lain, kita sudah mulai lupa, ya lupa juga memberantasnya. Bagaimana, Bung? Iya, insya Allah dengan adanya berangus ditertibkannya ini akan jerah, Bang. Tapi jangan sampai kapok lombok kata orang. Kalau sudah reda, itu semuanya lupa, Bang Leo lupa, mulai lagi tumbuh judi karena ini penyakit masyarakat, Bang. Baik. Jadi baik. Semua orang menginginkan main judi, baik anak-anak, baik emak-emak loh. Oke, baik. Iya, emak-emak ikut terlibat, Bang. Jadi bagaimana caranya untuk mudah-mudahan dengan jejak Kapolri terbasmilah, terberangus semuanya. Oke, semoga bisa begitu ya. Baik, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, memberangus judi online saya bilang cuma. Kenapa? Yang perlu diberangus itu bukan judi online-nya, tapi bandarnya yang ditangkap. Kalau judinya itu diberangus, di take down oleh Menkominfo, muncul lagi, karena ada bandar nih yang punya uang, itu kan perlu biaya untuk membuat online-nya. Jadi untuk ada efek jerah, berat tuh bandarnya. Pastikan mereka itu benar-benar bisa ditangkap. Coba lihat itu di Medan dengan brimob lengkap, mobil taktis seperti mau menangkap teroris. Cuma rumah kosong, alias tak ada yang ditangkap orangnya di situ. Ada apa ya? Apakah bandarnya kabur atau dikaburkan? Udah melacaknya sebenarnya. Saya aja tahu di Medan itu, saya di warung-warung kopi kalau duduk-duduk ya orang-orang membicarakan togel Macau, togel Singapura, dari mulai milenial, anak-anak sampai lansia tuh. Nah, jadi ciptakanlah efek jerah dengan menghukum berat, termasuk bila ada yang membacking. Kalau itu tidak bisa dilakukan, ya sudah legalkan saja. Jadi ada PAD gitu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kita akan mencoba lagi. Kelihatannya tidak karena sudah terputus. Jangan. Ini yang dikatakan Pak Ondo yang terakhir itu, Bang Don, yang kemudian juga kembali ke pertanyaan anak saya. Apakah sekarang di Indonesia judi itu memang sudah boleh, sudah dilegalkan? Karena begitu seringnya muncul di layar gawai kita. Bagaimana Bang Don? Leo, itu kan ironisnya. Kita di mana-mana berkhotbah judi itu haram. Lalu kemudian kita, ya semua orang tahu. Bukan saja hanya dikotbahkan, bahkan kemudian dibicarakan dalam keluarga kan. Tetapi faktanya adalah bahwa berbagai device, berbagai situs itu tetap mengotori ruang-ruang digital. Betul. Jadi kemudian itu banyak sekali, dan saya kira bukan soal bahwa usaha untuk itu kurang. Usaha untuk menutup, usaha untuk memutus mata rantainya itu selalu ada. Tapi kan selalu mudah untuk bergonta-ganti. Selalu mudah, misalnya dari semula situs namanya slot menjadi plot. Kan itu kan hanya mengubah nama. Ganti satu huruf ya. Ganti satu huruf itu sudah berubah. Tadi kalau Leo punya pengalaman setelah lihat begitu hanya dalam beberapa menit begitu dapat 10 gitu. Coba bayangkan. Maka tadi saya bilang angka 500 juta. Kemudian semula kita menganggap itu fantastis. Tapi itu bisa lebih dari itu sebetulnya. Poin kita adalah ya betul kata Pak Ondo, bandarnya harus dihabisin. Tetapi kan kembali lagi, bandar ini adalah limited person yang bisa berhubungan dengan backing tadi gitu. Akhirnya korbannya kan karyawan-karyawan yang mengoperasikan komputer atau laptop dan seterusnya. Bandarnya lolos saja. Kenapa? Karena itu permainan uang gitu. Kemudian yang kedua,
kita sih mestinya juga harus meminta sistem perbankan kita untuk melakukan memblokir rekening-rekening seperti ini gitu. Disisir ya. PPATK mengatakan mereka melihat paling tidak ada 2 triliun omsetnya. Kalau betul ada 2 triliun, rasanya bisa lebih dari itu kan. Jadi kalau melibatkan jutaan orang per tahun, ya, itu mestinya lebih dari itu. Dan itu adalah uang yang sebetulnya menjadi tidak produktif begitu. Baik, Bang Don, pertanyaannya adalah apakah benar kita semua sama ingin memberangus judi online, atau memang banyak juga yang karena diuntungkan dengan uang-uang ini berusaha untuk jangan sampai diberangus? Kita bahas di bagian berikut, Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau bicara korupsi, itu kejahatan luar biasa, dikatakan begitu, tapi ternyata banyak kita yang tanpa sadar berperilaku atau berpikir koruptif, Bang. Nah, kalau bicara soal judi online ini, atau judi secara keseluruhan ya, apakah kemudian memang semua kita ingin memberangusnya, atau memang ada orang-orang yang sangat diuntungkan, itu yang tidak mau, Bang? Ya, yang jadi soal kan bahwa ada orang yang diuntungkan dengan cara memeras tanda kutip orang lain melalui sarana judi ini gitu. Dan ini mengeksploitasi sikap mental masyarakat kita. Ingin cepat kaya, ingin dapat uang dengan cara mudah. Judi itu kan ada macam-macamnya. Ada orang yang karena rekreasi. Kedua, iseng-iseng berhadiah. Ketiga, orang yang betul-betul mainnya di situ gitu. Mau cari uang dari situ. Kemudian nyandu gitu. Kan itu ada saudara-saudara saya di kampung. Judi togel pakai nomor gitu. Nomor, 2 nomor, 3 nomor, kan itu kan macam-macam. Dan itu kan nomor itu kan angka itu kan dari 0 sampai 9. Betul. Dan selalu kalau ada 2 nomor cuman tidak berurutan kan itu hampir. Ya, probabilitasnya memang besar kalau nomor, tapi kan belum tentu. Tapi intinya mengeksploitir sikap mental seperti ini, lalu kemudian nyaris seperti itu untuk beruntung. Akhirnya orang ketagihan dan itu membuat orang ikut. Ya mungkin orang merasa senang-senang dulu awalnya, tapi kemudian ketergantungan, lalu kemudian ada uang yang untuk keperluan yang lain, akhirnya dibelanjakan untuk itu. Problemnya adalah kemudian menimbulkan kemiskinan, menimbulkan persoalan dalam keluarga dan seterusnya kan. Kan itu efek dari judi. Jadi sikap mental masyarakat kita juga dieksploitir sedemikian rupa sehingga orang banyak. Dan itu kan orang yang terlibat dalam judi online kan tidak sedikit, Leo. Betul. Bayangkan kalau ada omset 2 triliun, tetapi menurut saya di luar itu lebih besar lagi. Lebih besar dari itu. Jutaan orang dan bahkan mungkin ratusan juta orang, dan itu kan semua mudah hanya lewat gadget. Apakah itu kita, maksud saya tugas untuk memberangus judi online itu bisa kita bebankan hanya kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, Bang? Atau memang kita masing-masing, di keluarga masing-masing, bisa mulai mengingatkan bahwa judi itu memang tidak boleh, itu dosa, itu salah. Bagaimana, Bang? Ya intinya tentu kita harus ingatkan keluarga kita sendiri, kan kita mulai dari diri kita sendiri. Tetapi kan ada gatekeeper selalu untuk misalnya yang bisa melakukan itu. Sebetulnya hanya betul-betul perlu ketekunan dan kesabaran untuk melihat, untuk memicingkan mata di dunia digital, untuk melihat mana yang betul-betul aromanya judi untuk kemudian bisa ditutup. Kan Kominfo mengaku bahwa baru akan ditutup kalau ada perintah dari kepolisian. Ya mestinya kepolisian harus punya cyber crime-nya kan ada. Canggih itu di kepolisian untuk kemudian bisa lihat dengan mudah. Jadi ini sekarang itu berlomba di depan layar untuk
ketika muncul cut. Dan saya kira secara teknologis kan mestinya kan bisa gitu. Leo. Bandar Nah, itu pekerjaan yang tidak gampang. Bandarnya bakal Ya bandarnya harus ditangkap, Leo. Bakal bisa nggak, Bang? Ya itu yang kita tidak tahu selama di backing oleh aparat itu yang menjadi soal. Kenapa kemudian selalu ada bandarnya? Dan kemudian yang korban itu adalah kroco-kroconya. Jadi benar kata Pak Ondo tadi, tangkap bandarnya itu. Dan bandarnya kan mungkin kalau kita bicara mungkin ada 2.000 bandar atau 3.000 bandar gitu, yang bisa menciptakan masing-masing jangan-jangan 100, 200 situs untuk melakukan itu. Kan menangkap 2.000, 3.000 orang itu kan mestinya bisa dilakukan. Kan semua orang juga atau banyak orang tahu siapa bandar judi di satu tempat, siapa bandar judi di Bali, siapa bandar judi di Medan, siapa di Jabodetabek. Dan ini kan persoalannya kalau kita diamkan aja itu seolah-olah ini dibiarkan dan itu tahu sama tahu. Tahu sama tahu, oke kita tahulah silakan jalan, kan yang penting saya dapat bagian berapa. Lalu kemudian ketika ada kelompok lain mengatakan, kamu begitu, jangan ganggu saya ada di sini. Jadi ini kan soal bagi kafling. Itu kan hal-hal yang kemudian kita lihat kejahatan ini menjadi kejahatan rame-rame dan yang jadi korban adalah publik. Gitu. Pertanyaan terakhir Bang, tadi Bu Ong sempat mengatakan jangan kapok-kapok Lombok katanya. Atau ada pepatah mengatakan panas-panas maaf tai ayam begitu. Betul. Ini kira-kira akan bisa terus berlanjut atau memang karena sedang ada ramai kasus Brigadir Joshua, Verdi Sambo saja baru kemudian judi online ini diberantas? Ya Leo, tadi kan kita buka dengan tiba-tiba masif seperti ini. Jangan-jangan karena ada soal Sambo gitu. Tapi kan selalu ada harapan dan selalu kita bisa meminta dan kita berhak atau publik berhak untuk meminta kepada aparat, khususnya kepada kepolisian untuk selalu konsisten. Kalau Anda mau dipercaya, itu betul-betul konsisten dalam bertindak. Anda merebut kembali atau meraih kembali kepercayaan publik. Pilihannya itu bukan dengan banyak kata-kata, tapi konsisten dalam action, konsisten dalam tindakan, termasuk dalam soal perjudian ini atau memberantas perjudian ini. Gitu. Baik, kita harapkan itu benar-benar bisa dilakukan oleh kepolisian. Bang Don, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, hal lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman kita semua bahwa sistem kerja kejahatan digital berbeda sama sekali dengan kejahatan tradisional. Segaris dengan arus perkembangan dunia digital yang semakin cepat, transformasi kejahatan digital sudah pasti bakal bergerak cepat. Artinya pemerintah dan penegak hukum tidak boleh menggunakan pola pikir, metode, dan hukum tradisional kalau ingin serius memberangus judi online. Tidak mungkin kita mengejar maling yang berlari cepat dengan berjalan kaki memakai bakiak. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Memakai bakiak. Metro TV